Sebanyak 80 lansia mengikuti wisuda Badan Keluarga Berencana dan Kependudukan Nasional, BKKBN, Sulsel. Wisuda digelar di Hotel Swiss Bell Inn Makassar, Senin, 1 Oktober 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Chodikin, mengatakan, BKKBN bersama para mitra mendirikan sekolah lansia, sebagai pemenuhan kebutuhan layanan lansia berbasis jangka panjang, dengan mengembangkan kemampuan kognitif dan sosialnya. Lansia yang mengikuti sekolah dapat terus berkarya dan berguna bagi keluarga serta lingkungannya. Di Sulawesi Selatan telah dibentuk sekolah lansia di 24 kabupaten kota. Para lansia dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, keuangan, teknologi, hobi, dan keterampilan sosial. Di sekolah lansia, mereka memiliki wadah untuk bertemu dengan orang-orang sebaya, bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan meningkatkan jaringan sosial. Sebagai ajang apresiasi bagi lansia yang bersedia meluangkan waktu untuk belajar dalam sekolah lansia, maka dilakukan wisuda lansia yang diikuti oleh Sekolah Lansia Mapadeceng dan Sipakalembi. Deputi Bidang KPSK Nopian Andusti menyampaikan, advokasi dalam program kelanjutusiaan harus lebih masif ke mitra kerja diantaranya perangkat daerah. Jumlah lansia yang banyak memiliki berbagai potensi dan kondisi. Lansia diharapkan dapat menjadi potensi penggerakan ekonomi, sosial budaya. Sekolah lansia lahir dari harapan, bahwa dapat tercipta lansia tangguh, baik dalam dimensi vokasional, dimensi lingkungan, dimensi emosional, dan dimensi intelektual melalui lansia yang sehat, aktif, mandiri, produktif dan bermartabat yang disingkat SMART. Tapi kita berharap ke depan, setiap desa itu ada satu sekolah lansia. Untuk apa? Untuk sebagai wadahnya para lansia untuk berkumpul, kemudian untuk tetap menimba ilmu dengan pendekatan ada pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup. Nah ini sekarang target kita baru satu kabupaten kota satu sekolah lansia itu targetnya, tapi sekarang sudah hampir 1.000 sekolah lansia di seluruh Indonesia. Nanti kita bergerak satu kecamatan satu sekolah lansia, dan pada akhirnya kita berharap satu desa kelurahan satu sekolah lansia. Itu harapan. Sebetulnya yang sudah wisuda ini ada 60.000 orang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini sudah 60.000 orang, baik S1 maupun S2. Tapi ini sudah lebih kebanyakan S1, S2-nya baru beberapa sekolah saja yang menyelenggarakan, dan juga ada yang sudah S3 juga sudah berlangsung tapi belum wisuda. Nah, kita berharap nanti melalui sekolah-sekolah lansia ini yang merupakan pengembangan dari kelompok bina keluarga lansia ini dapat semakin mewujudkan lansia yang tangguh, lansia yang smart, lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Kemudian pendekatan apa? Pendekatan 7 dimensi lansia tangguh. Jadi walaupun usia sudah lanjut, usia sudah senja, tetapi mereka tetap produktif, mereka tetap sehat dan bisa berkontribusi bukan saja untuk keluarganya, tapi juga untuk masyarakat. Karena kenapa? Jika para lansia ini tidak menjadi lansia yang tangguh dan smart, dikhawatirkan akan menjadi bagian daripada penduduk yang rentan. Kita harap mereka tetap kuat, sehat, bermartabat, produktif, dan aktif, agar mereka tetap bisa berkontribusi untuk negeri ini. Sekolah lansia itu sangat bermanfaat, sangat berinovasi, dan membahagiakan. Ibu-ibu lansia yang ikut di sekolah lansia Sipakalembi semua merasa bangga, bahagia, dan senang karena diberi kesempatan di usia yang terindah ini untuk bisa mengikuti sekolah. Kenapa masih mau ke sekolah, Bu? Nah, usia tak sudah usia ini senja. Tidak. Semakin kita tua itu, semakin kita itu diberi usia. Yang penting ada kesempatan diberi nikmat Allah, yaitu usia. Pergunakanlah sebaik-baiknya dengan beraktivitas, berproduksi, dan mensejahterakan diri kita sebagai lansia dan untuk keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.